Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa membuat video saya ini. Saat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan video ini saya Rismawati dari lokal 5C akan menyampaikan isi dari rencana skripsi saya dari bab 1, 2, dan 3 yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adil karena faktor adat. Yang pertama yaitu bab 1, isinya pendahuluan, yang A-nya latar belakang. Fenomena terjadinya wali adil tidak saja dilatar belakangi oleh satu hal yang syar'i. Alasan syar'i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, berbeda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun. Salah satunya yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga akad nikah menjadi sah. Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. Sabda Rasulullah, tidaklah sah nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Wali nikah ini merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Orang yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai syarat hukum Islam, yaitu muslim, akil, baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 23 menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib, atau adil atau enggan. Yang kedua, dalam hal wali adil atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari pengadilan agama. Wali adil adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang sudah balik dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak yaitu calon mempelai wanita dan calon mempelai pria menginginkan perkawinan itu dilangsungkan. Pengadilan Agama Bengkalis merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu, pencari keadilan, dan mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu, pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur, dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu. Dari penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013 PA Bengkalis dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Bengkalis telah memeriksa dan mengadili perkara wali adil karena faktor adat. Dari uraian sedikit di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang penetapan Pengadilan Agama Bengkalis yang mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan wali adil dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul Kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adil karena faktor adat. Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013 PA Bengkalis. Yang B, alasan memilih judul. Karena ingin mengetahui, alasan memilih judul yaitu karena ingin mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adil karena faktor adat. Yang C, permasalahan. Yang pertamanya, identifikasi masalah. Berkaitan dengan judul masalah yang akan diteliti, maka penulis melakukan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang A, faktor adat merupakan penghalang bagi kedua calon untuk melaksanakan pernikahan karena ayah kandung dari pihak perempuan tidak mau menjadi wali dengan alasan calon suami dari anaknya satu suku, yaitu suku Jawa. Menurut ayah kandung calon istri, jika satu suku maka tidak boleh melakukan pernikahan. Dengan alasan itulah maka ayah kandung calon istri menolak untuk menjadi wali. Karena alasannya itu, maka pernikahan anaknya tidak dapat dilaksanakan. Karena calon istri dan calon suami itu sudah saling mencintai dan hubungan mereka sudah sangat erat, maka calon istri mengajukan permohonan wali adil ke Pengadilan Agama Bengkalis supaya mereka tetap bisa menikah.
Yang B, dari segi agama Islam, adat tidaklah menjadi penghalang untuk tetap melaksanakan pernikahan. Maka dari itu calon istri mengajukan permohonan wali adol ke Pengadilan Agama Bengkalis supaya mereka tetap bisa melaksanakan pernikahan meskipun ayah kandung calon istri tidak bersedia atau enggan menjadi walinya. Yang 2, batasan masalah. Adapun batasan masalahnya adalah mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adol karena faktor adat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013. Yang berumusan masalah. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adol karena faktor adat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013 Bengkalis. Yang B, apa dasar pertimbangan hakim atau hukum material dalam memutuskan penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013 Bengkalis tentang dikabulkannya permohonan wali adol karena faktor adat. D, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1, untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim atau hukum material dalam memutus perkara wali adol tersebut. Yang kedua, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah bagi penulis sendiri, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya di lapangan. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adol. Yang C, bagi masyarakat, bagi pembaca, bagi pihak perguruan tinggi dan sebagainya. Yang E, kajian penelitian terdahulu atau relevan. Untuk mengetahui validasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaan pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil para sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Wali Songo Semarang yang relevan dan mempunyai tema sama tetapi perspektif berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiat. Adapun salah satu penelitian terdahulu tersebut adalah pertimbangan hakim penetapan wali adol dalam perkawinan bagi para pihak di Pengadilan Agama kelas 1A Padang oleh Hendrik Yonas lulusan tahun 2011. Dari deskripsi beberapa di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adol karena faktor adat atau studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 0041P 2013 berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulisan skripsi ini akan lebih menekankan wewenang Pengadilan Agama Bengkalis dan apa saja yang menjadi dasar alasan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara penetapan wali adol dan juga dasar pertimbangan serta akibat hukum yang terjadi wali adol tersebut. Yang bab 2, tinjauan pustaka. Yang A, kajian teoritis. 1, perwalian. 2, kedudukan dan peran wali dalam pernikahan. Nah, dalam akad perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Yang A, menurut fikih. B, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, macam-macam wali. Yang pertama, wali nasab. Wali nasab itu dibagi dua, yaitu wali dekat atau wali karib. Yang kedua, wali jauh dari wali qat'ah. Dalam kompilasi hukum Islam pasal 21 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukannya. Yang kedua, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat dengan kerabatnya, dengan calon mempelai wanita dan seterusnya. Yang B, wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi yang A, tidak mempunyai wali, yang B, walinya mahfud, 3, wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada, dan seterusnya. Yang C, wali mujbir. Menurut Imam Syafi'i, ayah dari ayah wali adalah mujbir. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridoan yang dikawinkan itu. Yang D, wali adol. Wali adol adalah wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.
Wali adil juga digunakan oleh Pengadilan Agama Bengkalis untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena adilnya wali nasabnya. Yang keempat, syarat-syarat wali. Untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan diperlukan adanya syarat. Adapun syarat-syarat wali adalah sebagai berikut: A. Merdeka, B. Islam, C. Berakal dan balik, D. Laki-laki, dan seterusnya. B. Penelitian yang relevan. Pada tahap ini penulis mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat trial and error, salah satu metode yang bisa digunakan dalam mencari solusi sebuah masalah. Untuk mengetahui validasi penelitian yang penulis lakukan, maka dalam tetelan pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi hasil dari sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang yang mempunyai tema sama tetapi perseptik berbeda. Dari deskripsi di atas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adil karena faktor adat, studi kasus penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 001/2013 PBKS berbeda dengan peneliti sebelumnya. Pada penulis skripsi ini akan lebih menekankan wewenang Pengadilan Agama Bengkalis dan apa saja yang menjadi dasar alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara penetapan wali adil dan juga rasa pertimbangan serta kebakaran terjadi wali adil tersebut. Yang bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, bagian A, waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian rencananya dilakukan pada tahun 2021 dan lokasi penelitian itu dilakukan di kantor Pengadilan Agama Bengkalis yang beralamat di Jalan Lembaga nomor 1, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, data yang B, subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek atau objek penelitian, juga di mana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Adapun subjek penelitian adalah kewenangan Pengadilan Agama Bengkalis dalam memutus perkara wali adil karena faktor adat. Studi kasusnya penetapan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 001/2013. Yang C, jenis penelitian dan sumber data. Yang A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dokumen library research yang berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Bengkalis nomor 001/2013 Bengkalis tentang dikabulkannya permohonan wali adil karena faktor adat dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna di balik realita. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Yang D, teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan metode yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar majalah, surat kabar notulen dan sebagainya. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara di mana wawancara dan informasi terlihat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang ketiga, teknik analisis data. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dengan hal ini, penulis berusaha menganalisa penetapan wali adil karena faktor adat di Pengadilan Agama Bengkalis 2013 dengan nomor perkara 0041/2013. Dan selain menggunakan analisis deskriptif analisis, penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam tentang isi suatu objek yang diteliti. Demikianlah sedikit uraian dari rencana skripsi saya yang insya Allah akan saya susun untuk selanjutnya. Mohon maaf kepada Bapak mata kuliah metodologi penelitian jika ada kurang dalam rencana skripsi saya ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.